Bayangkan seorang anak siswa MTS di Kalibutu Losari Brebes yang berusaha menjalani dua peran besar dalam hidupnya. Belajar untuk masa depan dan berdagang demi membantu orang tuanya yang kesulitan. Dengan semangat dan niat tulus ia membawa dagangannya ke sekolah. Tidak ada niat buruk, tidak ada maksud mengganggu, hanya keinginannya sederhana untuk meringankan beban kedua orang tuanya saja yang telah bekerja keras demi sesuap nasi. Namun apa yang terjadi kemudian sungguh mencabik hati. Dagangan yang telah dipersiapkan dengan penuh pengorbanan oleh ibunya, seorang ibu yang harus bangun di tengah malam demi menyiapkan makanan untuk dijual, justru dibuang oleh ibu kantin sekolah. Anak itu bukan hanya dimarahi di depan teman-temannya, tetapi juga melihat jerih payah keluarganya dihancurkan tanpa belas kasih. Dagangan yang seharusnya menjadi harapan kecil keluarga itu lenyap begitu saja. Bayangkan, seorang ibu yang menabung dengan susah payah untuk modal dagangan, hanya untuk melihat harapannya musnah di tangan seseorang yang seharusnya menjadi bagian dari lingkungan yang mendidik. Sang anak menangis pasti, tidak hanya karena malu atau takut, tapi karena ia tahu bagaimana sulitnya perjuangan ibunya itu. Tindakan ibu kantin ini lebih dari sekedar pelanggaran etika. Ini adalah pukulan terhadap seorang anak yang berusaha bertahan di tengah kesulitan hidup. Seharusnya sekolah menjadi tempat yang mendukung mimpi, bukan tempat yang mematahkan semangat mereka yang berjuang. Apakah salah seorang anak membantu keluarganya? Apakah salah seorang ibu mencurahkan tenaga dan cinta demi memberikan anaknya kesempatan untuk tetap bersekolah? Apa yang membuat seorang ibu kantin merasa berhak menghancurkan perjuangan ini dengan semena-mena? Kisah ini adalah pengingat keras bahwa keadilan dan empati harus ada di setiap sudut kehidupan, termasuk di sekolah. Sang ibu yang setiap malam berdagang untuk mempersiapkan dagangannya demi kehidupan keluarganya, dan anak ini yang menangis karena kehilangan hasil kerja keras ibunya, tidak hanya butuh permintaan maaf, mereka butuh keadilan. Mereka butuh perhatian kita. Mari jadikan kisah ini pelajaran agar tidak ada lagi anak yang menangis karena perlakuan tidak manusiawi seperti ini.